Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah belajar, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang prinsip dan sistem kelistrikan pada mata pelajaran prakarya kelas 9 semester ganjil. Adapun kompetensi dasar yang akan dicapai pada materi kali ini, yang pertama adalah menganalisis prinsip kelistrikan, yang kedua menganalisis instalasi listrik rumah tangga. Cobalah kita amati lampu, televisi, laptop, dan kipas angin. Semuanya adalah alat-alat elektronik. Apa yang kita butuhkan untuk memakai alat-alat tersebut? Tentunya kita membutuhkan listrik, bukan? Maka dari itu listrik adalah kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Marilah kita pelajari. Kita akan belajar tentang wawasan kelistrikan dan komponen instalasi listrik. Pengertian listrik. Menurut KBBI, listrik adalah sebuah daya atau energi yang muncul akibat dari adanya gesekan antar benda atau akibat adanya proses fisika. Sedangkan menurut Thomas Net, listrik merupakan wujud energi yang gampang diganti menjadi bermacam-macam jenis energi lain, sehingga energi listrik banyak digunakan oleh manusia. Jenis listrik. Jenis listrik ada dua, yakni listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis. Apa yang dimaksud dengan listrik statis? Listrik statis merupakan kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tetap atau statis. Ketidakseimbangan muatan listrik di dalam atau permukaan benda, muatan listrik akan terus ada hingga benda tersebut kehilangan arus listrik atau dengan cara melepaskan muatan listrik. Contohnya, penggaris atau sisir yang digosok-gosok ke rambut atau tangan kering akan menarik potongan kertas kecil. Listrik dinamis. Listrik dinamis merupakan listrik yang bergerak. Listrik dinamis berkaitan erat dengan arus listrik yang mengalir. Contohnya, batu baterai, aki, serta listrik yang berasal dari perusahaan listrik negara atau PLN. Pembangkit listrik. Listrik yang sampai di rumah kita atau di sekolah berasal dari aliran listrik melalui kabel yang diproduksi dan didistribusikan oleh PLN. Pembangkit listrik dapat diartikan sebagai industri yang digunakan untuk generasi dan distribusi tenaga listrik dalam skala massal. Jenis pembangkit listrik. Ada pembangkit listrik tenaga air. Tentunya pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan aliran air yang sangat deras untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi listrik yang sampai ke rumah kita. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga uap ini memanfaatkan batu bara yang dibakar, kemudian uapnya untuk menggerakkan generator atau turbin untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga angin.
dan juga ada pembangkit listrik tenaga surya, di mana pembangkit listrik tenaga surya ini memanfaatkan panel-panel surya untuk menangkap sinar matahari yang sangat panas di siang hari. Komponen instalasi listrik. Komponen instalasi listrik adalah sejumlah alat yang dirangkai untuk menghasilkan aliran listrik. Di rumah kita tentunya terdapat beberapa komponen instalasi listrik. Yang pertama adalah bargainser, atau bisa kita sebut dengan meter listrik. Fungsi dari bargainser yang pertama adalah pembatas daya yang digunakan oleh pelanggan, mencatat daya yang dipakai oleh konsumen, sehingga bargainser disebut juga dengan kWh meter atau meteran listrik. Bargainser juga berfungsi sebagai saklar utama pemutus aliran listrik bila terjadi kelebihan pemakaian daya oleh pelanggan. MCB. MCB atau Miniatur Circuit Breaker berfungsi sebagai sistem proteksi pada instalasi listrik jika terjadi beban berlebih atau terjadinya short circuit atau konsleting. Komponen ini akan memutus aliran arus listrik secara otomatis ketika beban melebihi kapasitas atau terjadi konsleting. Pemutusan ini merupakan prosedur keselamatan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran. Saklar. Di rumah kita tentu terdapat banyak saklar. Fungsi saklar sendiri memiliki peran utama, yaitu sebagai alat yang dapat memutuskan dan juga menyambungkan arus listrik yang ada di dalam rangkaian. Selanjutnya ada stop kontak. Kita sering menyebut stop kontak dengan colokan listrik. Stop kontak berguna sebagai pengatur sekaligus penghubung antara sumber listrik dan peralatan rumah tangga yang memerlukan listrik untuk menghidupkannya. Kabel listrik. Kabel listrik adalah media yang berfungsi sebagai penghantar listrik atau konduktor listrik. Kabel umumnya akan dibuat menggunakan material tembaga atau aluminium, di mana material aluminium ataupun tembaga ini bisa menjadi konduktor atau penghantar yang baik. Kabel listrik biasanya terdiri dari dua kabel di dalamnya, yaitu kabel positif dan juga kabel negatif. Terima kasih, sekian penjelasan tentang prinsip dan sistem instalasi listrik. Sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya. Salam rumah belajar.